Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal. Saya dari jurusan Sistem Informasi kelas SI 4201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi perkuliahan perancangan sistem informasi, yaitu modeling object state menggunakan state machine diagram. Oke, sekarang kita masuk ke tujuan. Jadi tujuan kita mempelajari materi ini adalah setelah menyelesaikan modul ini, kamu harus dapat yang pertama status objek model. Jadi terus yang kedua, dapat paham dengan elemen penting dari diagram UUML state machine. Oke, selanjutnya kita masuk ke proses map. Ini adalah bentuk proses map dari si state machine diagram. Selanjutnya kita masuk ke memperkenalkan status objek. Jadi status adalah 1A yang bagian 1A mode atau kondisi sedang Webster. Ada dua cara untuk memikirkan keadaan objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Dan yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Modul ini mempertimbangkan definisi kedua. Terus selanjutnya mengidentifikasi elemen-elemen diagram state machine diagram. Jadi ini adalah bentuk gambar dari si elemen-elemen state machine diagram. Oke, selanjutnya masuk ke transisi state. Jadi transisi state itu sebenarnya apa sih? Jadi transisi state itu sebuah state transition menampilkan sebuah perubahan pada state saat runtime terjadi. Dan di bawah ini adalah bentuk gambar dari si transisi state. Terus masuk ke struktur internal pada node state. Node state merepresentasikan sebuah state pada objek tunggal saat runtime. Nah, bawah ini adalah bentuk dari si gambar node state. Terus peristiwa entry menentukan tindakan saat masuk ke state. Selanjutnya terus peristiwa exit menentukan tindakan saat keluar dari state. Terus peristiwa do menentukan tindakan yang sedang terjadi. Dan yang terakhir, Anda juga dapat menentukan kejadian spesifik dengan tindakan yang sesuai. Terus masuk ke bagian melengkapi state machine diagram HVAC. Jadi di bawah ini ada sebuah gambar ya, gambar dari si state machine diagram yang bagian HVAC. Terus masuk ke membuat state machine diagram untuk objek yang kompleks. Jadi apa saja sih untuk cara-cara untuk membuat sistem machine diagram objek yang kompleks itu? Pertama tuh gambar inisial dan akhir state untuk objek. Terus yang kedua, gambar state tetap pada objek. Dan yang ketiga, tentukan pemesanan parsial pada state yang tetap selama masa hidup dari objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Dan yang terakhir adalah tentukan kejadian dengan state jika ada. Oke, saatnya kita masuk ke step 1, yaitu mulai dengan initial dan final state. Jadi di bawah ini ada sebuah gambar, di mana di gambar itu dimulai dari sebuah poin ya, titik. Satu ada poin start dan yang satu lagi ada poin final. Dan ini adalah masuk ke step kedua, yaitu menentukan status objek. Nah, di sini kita melanjutkan gambar yang sebelumnya, di mana kita menambahkan sebuah entitas, yaitu ada calling, idle, dan hit ini. Terus masuk ke step ketiga, yaitu menentukan hubungan parsial dengan keadaan. Jadi di sini kita di gambar ini kita tuh melakukan suatu hubungan dari si poin-poin tadi dengan si entitas yang telah kita masukkan. Selanjutnya step keempat, yaitu menentukan transisi event dan action. Nah, di sini kita memberikan sebuah action kepada entitas yang telah dihubungkan yang tadi. Dan step kelima, kita sini melakukan specific the action within a state. Jadi sini kita melakukan spesifikasi si setiap step yang ada secara jelas. Terus kita masuk ke bagian after trigger event.
itu adalah peristiwa yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan peristiwa setelah pemicu. Nah, untuk melancarkan transisi setelah 10 menit, menentukan acara pada transisi tersebut setelah 10 menit. Lalu acara ini sering digunakan untuk timeout. Setelah kita masuk ke transisi diri, jadi transisi diri itu adalah transisi mandiri adalah transisi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi. Nah, di bawah ini ada bentuk gambar dari transisi mandiri itu. Selanjutnya kita masuk ke persimpangan. Nah, dalam UML, sebuah junction dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, urutan peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Nah, di bawah ini adalah bentuk gambar dari si ke 5 komponen tadi. Lalu kita masuk ke contoh persimpangan. Nah, jadi ini adalah bentuk gambar dari si contoh persimpangan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pilihan. Dalam UML, sebuah pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelum dieksekusi. Jadi contoh berikut menunjukkan urutan transisi state, peristiwa, evaluasi, penjaga, dan tindakan. Jadi ini bawah ini ada bentuk gambar dari si pilihan itu. Oke, masuk ke contoh pilihan. Nah, jadi ini adalah bentuk gambar dari si contoh pilihan. Oke, selanjutnya kita masuk ke ringkasan atau kesimpulan. Jadi pasti kesimpulan dari yang telah kita pelajari mengenai state machine diagram ini, yaitu adalah pertama, objek mungkin memiliki status yang mendefinisikan perilaku unik untuk objek. Dan yang kedua adalah diagram mesin keadaan menyediakan mekanisme untuk memodelkan keadaan dan transisi dari suatu objek. Oke, sekian dari saya. Bila ada kekurangan, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.